Horas Mahadihita Saluhutna. Salam dari kami untuk Anda sekalian penonton budiman. Kali ini kita akan menayangkan tentang suku Batak. Narasi ini kami lansir dari Wikipedia. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia, berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Papak Dairi, Simalungun, Toba dan Pardembanan. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni Ugamo Malim dan juga kepercayaan animisme. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun lalu, yaitu pada zaman Batu Muda, Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum, zaman Batu Muda, yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus, yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Berdasarkan penuturan dari seorang kepala suku Batak Silindung saat kunjungan dari 3 misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathan Watt, Evans Mir, dan Richard Burton pada tahun 1824. Suku Batak dipercaya merupakan orang-orang yang pertama menetap di Pulau Sumatera sekitar wilayah timur dari Danau Toba yang berasal dari wilayah timur jauh melewati lautan. Suku Batak dipercaya merupakan orang-orang yang pertama menetap di Pulau Sumatera sekitar wilayah timur dari Danau Toba yang berasal dari wilayah timur jauh melewati lautan. Penduduk Angkola pindah ke Sumatera Barat dan menguasai wilayah tersebut. Mereka percaya bahwa Sultan dari Kerajaan Pagaruyung merupakan anak dari anak ketiga dari Alexander Agung. Pada masa ini, kepala-kepala suku langsung di bawah pemerintahannya yang merupakan bawahan dari Sultan dan harus patuh kepada perintahnya secara penuh. Hingga saat ini, teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari bangsa Batak. Mulai dari Pulau Formosa, Taiwan, Indochina, Mongolia, Mizoram, dan yang paling kontroversial 10 suku yang hilang dari Israel. Identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah didirikan dan tergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Papak, Simalungun, dan Toba. Di organisasi yang dinamakan Jong Batak tahun 1926, tanpa membedakan agama dalam satu kesepahaman. Bahasa Batak kita begitu kaya akan puisi, pepatah dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri,
bahasanya sama dari utara ke selatan, tapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kita memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa kita mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri kita menunjukkan adanya tata negara yang bijak. Kita berhak mendirikan sebuah persatuan Batak yang khas, yang dapat membela kepentingan kita dan melindungi budaya kuno itu. Jong Bataksbon, bahasa Indonesia, Persatuan Pemuda Batak, dikenal juga sebagai Jong Batak, adalah organisasi pemuda Batak yang berdiri pada tanggal 6 Desember tahun 1925 di Batavia. Jong Batak bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda Batak serta turut serta memajukan kebudayaan Batak. Jong Batak ikut serta sebagai salah satu organisasi kepemudaan dalam Kongres Pemuda kedua. Beberapa tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Amir Syarifuddin Harahap, Ferdinand Lumban Tobing, Todung Sultan Gunung Mulia Harahap, Sanusi Pane, Saleh Said Harahap dan Arifin Harahap. R.W. Liddell mengatakan bahwa sebelum abad ke-20 di Sumatera bagian utara tidak terdapat kelompok etnis sebagai satuan sosial yang koheren. Menurutnya, sampai abad ke-19, interaksi sosial di daerah itu hanya terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok kekerabatan, atau antar kampung. Dan hampir tidak ada kesadaran untuk menjadi bagian dari satuan-satuan sosial dan politik yang lebih besar. Pendapat lain mengemukakan bahwa munculnya kesadaran mengenai sebuah keluarga besar Batak baru terjadi pada zaman kolonial. Dalam disertasinya, J. Pardede mengemukakan bahwa istilah tanah Batak dan rakyat Batak diciptakan oleh pihak asing. Sebaliknya, Siti Omas Manurung, seorang istri dari putra pendeta Batak Toba, menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua orang baik Karo maupun Simalungun mengakui dirinya sebagai Batak. Dan Belandalah yang telah membuat terpisahnya kelompok-kelompok tersebut. Sebuah mitos yang memiliki berbagai macam versi menyatakan bahwa Pusuk Buhit, salah satu puncak di barat Danau Toba, adalah tempat kelahiran bangsa Batak. Selain itu, mitos-mitos tersebut juga menyatakan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir. Terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam marga, sebagian disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatera. Penelitian penting tentang tradisi Karo dilakukan oleh J. Haneman, berdasarkan sastra lisan dan transkripsi dua naskah setempat, yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Menurut Pustaka Kembaren, daerah asal marga Kembaren dari Pagaruyung di Minangkabau. Orang Tamil diperkirakan juga menjadi unsur pembentuk masyarakat Karo. Hal ini terlihat dari banyaknya nama marga Karo yang diturunkan dari bahasa Tamil. Orang-orang dari suku Tamil yang menjadi pedagang di pantai barat lari ke pedalaman Sumatera akibat serangan pasukan Minangkabau yang datang pada abad ke-14 untuk menguasai Barus. Orang Batak kebanyakan berada di Sumatera Utara, dan sebagai suku asli di provinsi tersebut. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk Indonesia dari suku Batak sebanyak 8.446.969 jiwa, atau 3,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan berada di urutan ketiga, setelah suku Jawa dan Sunda. Suku Batak mencakup semua subsuku, yakni Angkola, Karo, Mandailing, Papak, Simalungun, dan Toba. Berikut ini jumlah orang Batak di Indonesia menurut provinsi berdasarkan Sensus 2010.
Sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mula Jadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit, dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natolu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal 3 konsep, yaitu Tondi, Sahala, dan Begu. Tondi adalah jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu Tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. Bila Tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mangalap, atau menjemput Tondi dari Sombaun yang menawannya. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki Tondi, tetapi tidak semua orang memiliki Sahala. Sahala sama dengan Sumanta, tua atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula. Begu adalah Tondi orang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Demikianlah religi dan kepercayaan suku Batak yang terdapat dalam Pustaha. Walaupun sudah menganut agama dan berpendidikan tinggi, tetapi orang Batak belum mau meninggalkan religi dan kepercayaan yang sudah tertanam di dalam hati sanubari mereka. Dalam kunjungannya pada tahun 1292, Marco Polo melaporkan bahwa masyarakat Batak sebagai orang-orang liar dan tidak pernah terpengaruh oleh agama-agama dari luar. Meskipun Ibn Battuta mengunjungi Sumatera Utara pada tahun 1345 dan mengislamkan Sultan Al-Malik Al-Dahir, masyarakat Batak tidak pernah mengenal Islam sebelum disebarkan oleh pedagang Minangkabau. Bersamaan dengan usaha dagangnya, banyak pedagang Minangkabau yang melakukan kawin-mawin dengan perempuan Batak. Hal ini secara perlahan telah meningkatkan pemeluk Islam di tengah-tengah masyarakat Batak. Pada masa Perang Paderi di awal abad ke-19, pasukan Minangkabau menyerang tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran atas masyarakat Mandailing dan Angkola. Kerajaan Aceh di utara juga berperan dalam mengislamkan sebagian masyarakat Karo dan Pakpak. Sementara Simalungun banyak terkena pengaruh Islam dari masyarakat Melayu di pesisir Sumatera Timur. Pada tahun 1824, 2 misionaris baptis asal Inggris, Richard Burton dan Nathaniel Watt berjalan kaki dari Sibolga menuju pedalaman Batak. Setelah 3 hari berjalan, mereka sampai di dataran tinggi Silindung dan menetap selama 2 minggu di pedalaman. Dari penjelajahan ini, mereka melakukan observasi dan pengamatan langsung atas kehidupan masyarakat Batak. Pada tahun 1834, kegiatan ini diikuti oleh Henry Lyman dan Samuel Munson dari Dewan Komisaris Amerika untuk misi luar negeri. Pada tahun 1850, Dewan Injil Belanda menugaskan Herman Neubronner van der Tuuk untuk menerbitkan buku tata bahasa dan kamus bahasa Batak, Belanda. Hal ini bertujuan untuk memudahkan misi-misi kelompok Kristen Belanda dan Jerman berbicara dengan masyarakat Toba dan Simalungun yang menjadi sasaran pengkristenan mereka. Misionaris pertama asal Jerman tiba di lembah sekitar Danau Toba pada tahun 1861, dan sebuah misi pengkristenan dijalankan pada tahun 1881 oleh Dr. Ludwig Ingwer Nommensen. Kitab Perjanjian Baru untuk pertama kalinya diterjemahkan ke bahasa Batak Toba oleh Nommensen pada tahun 1869 dan penerjemahan Kitab Perjanjian Lama diselesaikan oleh PH Johansen pada tahun 1891. Teks terjemahan tersebut dicetak dalam huruf Latin di Medan pada tahun 1893. Menurut H.O. Forma, terjemahan ini tidak mudah dibaca, agak kaku, dan terdengar aneh dalam bahasa Batak. Berikutnya, misi Katolik di Tanah Batak terhitung sejak pastor misionaris pertama yakni Pastor Sibrandus van Rossum, OFM.
Kep masuk ke jantung tanah Batak, yakni Balige tanggal 5 Desember tahun 1934. Masyarakat Toba, Karo, Simalungun, Pakpak dan sebagian Angkola menyerap agama Kristen dengan cepat, dan pada awal abad ke-20 telah menjadikan Kristen sebagai identitas budaya. Pada masa ini merupakan periode kebangkitan kolonialisme Hindia Belanda, di mana banyak orang Batak sudah tidak melakukan perlawanan lagi dengan pemerintahan kolonial. Pada masa ini merupakan periode kebangkitan kolonialisme Hindia Belanda, di mana banyak orang Batak sudah tidak melakukan perlawanan lagi dengan pemerintahan kolonial. Perlawanan secara gerilya yang dilakukan oleh orang-orang Batak Toba berakhir pada tahun 1907, setelah pemimpin harismatik mereka, Sisingamangaraja XII wafat. Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, telah berdiri di Balige pada bulan September tahun 1917. Pada akhir tahun 1920-an, sebuah sekolah perawat memberikan pelatihan perawatan kepada bidan-bidan di sana. Kemudian pada tahun 1941, Gereja Batak Karo Protestan, GBKP, didirikan. Misi Katolik masuk ke tanah Batak setelah Zending Protestan berada di sana selama 73 tahun. Daerah-daerah yang padat penduduknya serta daerah-daerah yang subur sudah menjadi milik Protestan. Menurut Sibrandus van Rossum dalam tulisannya berjudul Matahari Terbit di Balige, bahwa pada tahun 1935 orang Batak yang sudah dibaptis di Protestan mencapai lebih kurang 450.000 orang. Lembaga pendidikan dan kesehatan sudah berada di tangan Zending. Zending juga sudah mempunyai kader-kader yang tangguh baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Dalam situasi seperti itulah misi Katolik masuk ke tanah Batak. Tiap etnis Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Beberapa salam yang biasa dituturkan oleh tiap etnis adalah Angkola dan Mandailing, Horas Tondi Madingin Pirma Tondi Matogu, Sayur Matua Bulung. Karo, Mejua-jua kita krina. Pakpak enjuah-juah mo banta karina. Simalungun, Horas Bantahaganupan, Salam Habonaran Dobona. Toba, Horas Jala Gabema Dihita Saluhutna, atau Horas Tondi Matogu, Pirma Tondi Madingin. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan, genealogi, dan berdasarkan sosiologis, sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan, genealogi, terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian, padan antar marga tertentu, maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, kemudian marga. Artinya misalnya Situmorang, kesatuan adatnya adalah marga Situmorang vs marga lainnya. Berhubung bahwa adat Batak, tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah. Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi, Jonok dongan partubu jonokan dodongan parhundul. Karena merekalah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat. Masyarakat Batak memiliki falsafah, asas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu.
Berikut penyebutan Dalihan Natolu menurut keenam puak Batak. Dalihan Natolu, Batak Toba. Pertama Somba Mar Hula Hula. Kedua Manat Mar Dongan Tubuh. Ketiga Elek Mar Boru. Dalihan Natolu, Batak Angkola dan Mandailing. Pertama Hormat Mar Mora. Kedua Manat Mar Kahanggi. Ketiga Elek Mar Anak Boru. Tolu Sahundulan, Batak Simalungun. Pertama Martondong Ningon Hormat, Sombah. Kedua Marsanina Ningon Pake, Manat. Ketiga Marboru Ningon Elek, Pake. Rakut Sitelu, Batak Karo. Pertama Nembah Men Kalimbubu. Kedua Mehamat Men Sembuyak. Ketiga Nami-Nami Men Anak Beru. Daliken Sitelu, Batak Papak. Pertama Sembah Mer Kula-Kula. Kedua Manat Mer Dengan Tubuh. Ketiga Elek Mar Beru. Hula-hula atau mora adalah pihak keluarga dari istri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat istiadat Batak atau semua subsuku Batak. Sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada hula-hula atau Somba Mar Hula-hula. Dongan Tubuh atau Hahanggi disebut juga Dongan Sabutuha adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang Batak, berbudaya Batak, dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, Manat Mardongan Tubuh. Boru atau anak boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga, keluarga lain. Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai parhobas atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun, terutama, dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan, Elek Mar Boru. Namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, juga sebagai boru. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual. Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku raja. Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan adat selalu disebut Raja Ni Hula-Hula, Raja Ni Dongan Tubuh dan Raja Ni Boru. Silsilah atau tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak kesasar atau nalilu. Orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya atau dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya atau partuturana dalam suatu klan atau marga. Aksara dasar, Inani Surat, dalam tulisan bahasa Batak merepresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren A. Terdapat 19 aksara dasar yang dimiliki semua varian aksara Batak. Sementara beberapa aksara dasar yang hanya digunakan pada varian tertentu. Bentuknya dapat dilihat sebagaimana berikut.
Bentuk-bentuk aksara Batak merupakan bentuk yang digeneralisasi, tidak jarang suatu naskah menggunakan varian bentuk aksara atau tarikan garis yang sedikit berbeda antara satu sama lainnya. Tergantung dari daerah asal dan media yang digunakan. Pada kunjungan oleh dari misionaris dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Watt, Evans Mir, dan Richard Burton, mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai warga di sana dalam jurnalnya. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakan dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2,5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga di kaki dan satunya lagi dipakai dengan agak longgar melewati pundak sebagai sebuah syal. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa. Pakaian yang digunakan oleh kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang tebal di ujungnya dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dasar emas. Sedangkan, warga biasa hanya memakai bumban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Untuk orang-orang yang dituakan selain kepala suku, mereka menggunakan pakaian berwarna biru atau putih dengan ukuran 5 hasta yang diikat seperti kepala suku yang ujungnya menonjol hingga ke kedua telinga. Perempuan di suku ini tidak memiliki atasan bila sudah menikah dengan hanya pakaian yang menutupi selangkangannya. Untuk perempuan yang belum menikah, mereka memiliki tambahan pakaian yang menutup dada mereka. Tetapi kebiasaan ini berkebalikan dengan orang-orang yang berada di dekat danau karena wanita yang belum menikah tidak menggunakan penutup untuk dada mereka. Sedangkan yang sudah menikah harus ditutup. Anak perempuan kepala suku terkadang memiliki kawat kuningan yang berada di pergelangan tangannya. Dan beberapa kalung manik-manik di sekitar lehernya untuk menandakan bahwa dia belum menikah. Anak-anak dibiarkan telanjang hingga berumur 6-8 tahun. Demikianlah video mengenai suku Batak, sejarah, identitas, kepercayaan, dan falsafah hidup suku Batak. Narasi ini dilansir dari Wikipedia. Semoga bermanfaat. Salam Bangsa Batak. Tuhan memberkati. Horas. Mejua jua. Enjua jua. Horas tondi matogu, pirma tondi madingin.